selamat datang di video pembelajaran inverse, eksponensial, dan logaritma. Video ini kami buat untuk memenuhi proyek tugas akhir mata kuliah Matematika Dasar yang diampu oleh Ibu Lita Wulandari Aili, MSI. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama aku Sabrina Fahiratul Jannah. Kenalkan, aku Aura Auliana Bila. Halo, nama aku Nabila Putri Yasmin. Dan aku Albertus Krishna Andika Putra. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai inverse, fungsi dan grafik eksponensial, fungsi dan grafik logaritm, dan beserta latihan-latihan soalnya. Halo, selamat datang di materi pertama yaitu inverse. Di sini Aura akan menjelaskan tentang inverse. Fungsi inverse adalah fungsi yang berbalikan dengan fungsi asalnya. Suatu fungsi memetakan elemen dari himpunan A ke B, maka fungsi inverse memetakan dari B kembali ke A. Contoh pada relasi G yaitu 2,4 min 1,3 min 2,0, dan inverse pada relasi G yaitu 4,2, 3, min 1, dan 0, min 2, dan contoh seterusnya seperti itu. Kesimpulan kami dapat adalah pasangan inversenya adalah refleksi dari pasangan dalam G melintas garis dari Y sama dengan X. Contoh inverse, temukan persamaan untuk inverse dari relasi Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X. Tukarkan X dan Y dan peroleh persamaan inverse X sama dengan Y pangkat 2 dikurangi 5Y. Tabel ini bisa dihitung seperti ini. Untuk tabel kiri seperti ini. Dengan rumus X sama dengan Y pangkat 2 dikurangi 5Y. X sama dengan min 1 pangkat 2 dikurangi 5 dikali min 1 sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Dengan Y adalah angka bebas dan ulangi angka tersebut. Untuk selanjutnya, angka X harus sama dengan angka Y. Untuk tabel kanan seperti ini. Dengan rumus X sama dengan Y pangkat 2 dikurangi 5X. Y sama dengan min 1 pangkat 2 dikurangi 5 dikali min 1 sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Ulangi langkah tersebut dengan angka yang sama dengan Y. Dengan gambar seperti yang ada di sebelah kanan. Kesimpulan yang kami dapat adalah grafik relasi dan inversenya selalu merupakan refleksi satu sama lain melintasi garis Y sama dengan X. Dikatakan fungsi dikarenakan setiap domainnya memiliki satu range. Dikatakan bukan fungsi inverse karena satu domainnya memiliki dua range. Dikatakan fungsi inverse karena satu domainnya memiliki satu range. Catatan, jika fungsi f adalah fungsi 1,1, maka inverse fungsi f adalah fungsi. Suatu domain fungsi f1,1 adalah range dari inverse fungsi f. Suatu range fungsi f1,1 adalah domain dari inverse fungsi f. Suatu fungsi yang meningkat pada seluruh domain atau menurun pada seluruh domainnya adalah fungsi 1,1 yang akan dijelaskan pada fungsi eksponen. Fungsi 1,1. Fungsi f adalah fungsi 1,1 jika terdapat perbedaan input dan memiliki output yang berbeda, seperti jika a tidak sama dengan b, maka fungsi a tidak sama dengan fungsi b. Fungsi 1,1. Fungsi f adalah fungsi 1,1 ketika outputnya sama dan inputnya juga sama, seperti jika fungsi a sama dengan fungsi b, maka a sama dengan b. Contoh fungsi 1,1 diberikan fx sama dengan 2x kurangi 3. Buktikan bahwa f adalah fungsi 1,1. Penyelesaian, asumsikan f sama dengan fb untuk a dan b adalah domain dari f. Dari f a sama dengan 2a dikurangi 3 dan f sama dengan 2b dikurangi 3. 2a dikurangi 3 sama dengan 2b dikurangi 3. 2a sama dengan 2b, a sama dengan b. Maka ini benar jika f a dan fb, maka a sama dengan b. Contoh fungsi 1,1 diberikan Gx sama dengan X pangkat 2. Buktikan bahwa f adalah bukan fungsi 1,1. Penyelesaian, asumsikan a tidak sama dengan b, maka G sama dengan gb. Agar bukan fungsi 1,1, kami memilih min 3 dan 3. Dikenakan min 3 tidak sama dengan 3 dan G min 3 sama dengan G 3 yaitu 9, maka dapat dibuktikan bahwa ini bukan fungsi 1,1. Menentukan rumus untuk inverse. Jika suatu fungsi f adalah fungsi 1,1, rumus untuk inversenya secara umum dapat ditentukan sebagai berikut. Ganti fx dengan y, tukar x dan y. Selesaikan untuk y, ganti y dengan fungsi inverse x. Tentukan apakah fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 3 adalah fungsi 1,1. Temukan fungsi rumus untuk fungsi inverse x. Ganti fx dengan y, maka y sama dengan 2x dikurangi 3. Tukar y dan x, maka x sama dengan 2y dikurangi 3. Selesaikan untuk y, maka x tambah 3 sama dengan 2y, x tambah 3 per 2 sama dengan y. Ganti y dengan fungsi inverse x. Fungsi inverse x sama dengan x tambah 3 per 2. Jika
Jika sudah menemukan rumusnya, maka masukkan nilai sembarang. Kami memilih angka 5. Kesimpulan yang kami dapat yaitu fungsi f membawa angka 5 ke 7, fungsi inverse f membawa angka 7 kembali ke 5. Fungsi inverse dan komposisi. Jika suatu f adalah fungsi satu-satu, maka f adalah fungsi unik yang memenuhi setiap hal berikut. Jika suatu fungsi f adalah fungsi satu-satu, maka f adalah fungsi unik yang memenuhi setiap hal. Contohnya, fungsi inverse x sama dengan x kurang 8 per 5 menjadi fx sama dengan 5x ditambah 8. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kesimpulan yang kami dapat yaitu hasil keduanya yaitu x, berarti ini merupakan fungsi satu-satu karena memiliki fungsi unik. Nah, itu tadi materi tentang inverse. Sekarang kita masuk ke materi fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah suatu fungsi yang memuat variabel di bagian pangkatnya. Eksponensial ini bisa kita buat dalam bentuk fungsi. Bentuk umum dari fungsi eksponensial adalah fx sama dengan a pangkat x, di mana x adalah bilangan real, x lebih besar daripada 0, dan x tidak boleh sama dengan 1. A ini merupakan basisnya dan x adalah pangkat atau eksponennya. Bisa kita lihat contoh dari fungsi eksponensial. Yang pertama, fx sama dengan 1/2 pangkat x, di mana 1/2 ini merupakan basisnya dan x merupakan eksponennya. Bentuk yang kedua, fx sama dengan 5,6 pangkat x, di mana 5,6 ini merupakan basisnya dan x merupakan eksponennya. Nah, di sini kita akan membuat grafik fungsi eksponensial. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam pembuatan grafik ini. Yang pertama, kita tentukan dulu fungsi eksponensialnya. Di sini contohnya fx sama dengan 2 pangkat x min 2. Dan kita masukkan nilai x-nya seperti pada tabel. Dan akhirnya kita gambarkan titik-titik tadi melalui grafik. Untuk contoh yang kedua, fx sama dengan 1/2 pangkat x. 1/2 ini kita ubah ke bentuk 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 ini kita kalikan dengan x dan hasilnya 2 pangkat min x. Setelah itu kita masukkan nilai x tadi dan kita tulis pada tabel. Setelah itu, inputkan nilai-nilai x tadi pada grafik. Sifat-sifat fungsi eksponensial. Yang pertama, berulang. Fungsi tidak akan memiliki nilai yang sama untuk input yang berbeda. Yang kedua, 1 ke 1. Setiap nilai input dipetakan ke satu nilai range atau output. Yang ketiga, domain. Domain dari min tak hingga sampai ke tak hingga. 4. Range dari 0 sampai tak hingga. 5. Meningkat jika A lebih besar daripada 0. 6. Menurun jika A lebih kecil dari 1 dan A lebih besar daripada 0. 7. Asimtot horizontalnya adalah sumbu X. 8. Perpotongan Y 0,1. Fungsi memotong sumbu Y di titik 0,1 yang berarti saat input X bernilai 0, outputnya adalah 1. Pengaplikasian dari fungsi eksponensial ini paling sering terjadi pada bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang ditentukan berdasarkan tabungan awal beserta tambahan bunga pada periode sebelumnya. Rumus dari bunga majemuk ini adalah A sama dengan P dikali 1 plus R per N pangkat N kali T, di mana A merupakan jumlah akhir, P merupakan saldo pokok awal, T merupakan jumlah periode waktu, N sama dengan jangka waktu bunga, dan R merupakan tingkat bunga. Kita masuk ke contoh soal. Jumlah uang A di mana pokok P akan bertambah setelah T tahun pada tingkat bunga R dalam bentuk desimal. Dijumlahkan 1 kali per tahun. Misalkan 100.000 diinvestasikan dengan bunga 6,5% dan N sama dengan 2 dimanjemukkan setiap semester. A. Tentukan fungsi jumlah pertumbuhan investasi setelah T tahun. B. Tentukan jumlah uang di rekening pada T 0, 4, 8, dan 10 tahun. C. Gambarkan grafik fungsinya. Sebelumnya kita ubah dulu 6,5% menjadi bentuk desimal, yaitu 0,065. Dan kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumusnya. A dalam T sama dengan 100 kali 1 tambah 0,065 per 2 dipangkatkan 2 kali T. Hasilnya 100.000 dikali 1,0325 dipangkatkan 2 kali T. Dan yang kedua, tentukan jumlah uang di rekening pada T 0, 4, 8, dan 10 tahun. Hasilnya AA0 100.000, A4 129.000 sekian,
A8 166.000 sekian, A10 189.000 sekian. Dan kita gambarkan nilai-nilai tadi ke dalam grafik fungsi. Kita masuk ke nomor E. Leonhard Euler menamai nomor ini E, dan untuk menjelaskan angka ini, kita menggunakan rumus bunga majemuk. Misalkan 1 diinvestasikan dengan bunga 100% selama 1 tahun. Karena P sama dengan 1, R sama dengan 100%, N sama dengan 1, dan T sama dengan 1, kita masukkan ke rumus bunga majemuk. A sama dengan P dalam kurung 1 plus R per N pangkat N kali T, dan kita masukkan nilai tadi 1 dikali 1 plus 1 per N pangkat N kali 1, dan rumusnya A N sama dengan 1 plus 1 per N pangkat N. Dan kita masukkan beberapa nilai N ke dalam rumus tadi. Dan ketika nilai N ini semakin besar, nilai fungsi semakin mendekati bilangan Euler yang bernama E ini. Maka nilai dari nomor E adalah 2,7182818284 sekian. Sekarang kita akan menggambarkan grafik fungsi eksponensial basis E. Cara membuat grafik fungsi eksponensial basis E ini, kita dapat menghitung poin untuk setiap persamaan menggunakan tombol E pangkat X pada kalkulator. Dan di sini kita akan membandingkan dua bentuk. Yang pertama fx sama dengan E pangkat X, dan yang kedua gx sama dengan E pangkat min X, dan kita masukkan nilai-nilai X-nya. Nah, bisa kita lihat grafik dari fungsi fx dan fungsi gx. Fungsi gx ini merupakan inverse dari fungsi fx. Grafik fx menunjukkan bahwa seiring bertambahnya x, maka nilai akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Grafik GX menunjukkan bahwa seiring bertambahnya X, maka nilai akan semakin kecil. Untuk contoh soal basis E ini, kita ambil fungsi fx sama dengan E pangkat min 0,5x. Dan kita masukkan nilai X-nya pada tabel, dan kita gambarkan grafiknya. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke bab logaritma. Apa sih logaritma itu? Mari kita bahas bersama. Fungsi logaritma adalah inverse atau kebalikan dari fungsi eksponensial. Grafik dari logaritma dapat diperoleh dengan menukar posisi X dan Y pada grafik. Jika fx sama dengan ax adalah bentuk eksponensialnya, maka f inverse x sama dengan a log x yang merupakan bentuk fungsi logaritmanya, di mana a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Kok bisa sih dari a pangkat x jadi a log x? Mari kita bahas. Pertama-tama, ambil bentuk eksponensialnya, yakni fx sama dengan a pangkat x. Lalu kita ubah fx menjadi y, sehingga y sama dengan a pangkat x. Selanjutnya, ubah bentuk tersebut ke bentuk logaritma, menjadi log y sama dengan log a pangkat x. Lalu kita masukkan basis a, sehingga a log y sama dengan x a log a. Karena a log a sama dengan 1, maka a log y sama dengan x kali 1. Sehingga a log y sama dengan x. Lalu kita tukar posisi x dan y, sehingga a log X sama dengan Y. Yang terakhir, kita ubah Y menjadi F inverse X. Maka kita dapatkan bentuk F inverse X sama dengan A log X. Mudah bukan? Basis logaritma. Di sini aku akan menjelaskan dua basis logaritma. Yang pertama, logaritma basis 2. di mana nilai basisnya adalah 2, sehingga 2 log X.
Dibaca logaritma basis 2 dari X. Contoh 2 log 4 dan 2 log 8. Selanjutnya, logaritma basis A. Dibaca logaritma basis A dari X. Contoh setengah log X dan 3 log 9, di mana nilai A-nya harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Selanjutnya, ada sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Yang kedua, A log A sama dengan 1. Yang ketiga, perkalian. A log X dikali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Yang keempat, pembagian. A log X dibagi Y sama dengan A log X dikurangi A log Y. Yang kelima, perpangkatan. A log X pangkat K sama dengan K dikali A log X. Mari kita belajar di contoh soal. Yang pertama, 2 log 4 dikali 6 sama dengan 2 log 4 ditambah 2 log 6. Yang kedua, 3 log 2 pangkat 4 sama dengan 4 dikali 3 log 2. Siapa nih yang masih melakukan kesalahan dalam sifat logaritma? Yuk kita bahas. Yang pertama, jika A pangkat X plus Y sama dengan A pangkat X kali A pangkat Y, maka bentuk logaritmanya bukan A log X plus Y sama dengan A log X kali A log Y. Jadi, kita selesaikan operasi di dalam kurung. Contoh, 2 log 9 tambah 5 sama dengan 2 log 14. Yang kedua, jika A pangkat X min Y sama dengan A pangkat X dibagi A pangkat Y, maka bentuk logaritmanya bukan A log X min Y sama dengan A log X dibagi A log Y. Jadi kita selesaikan operasi dalam kurung. Contoh, 2 log 12 min 4 sama dengan 2 log 8. Jenis-jenis logaritma. Yang pertama, logaritma umum atau logaritma basis 10. Bentuknya adalah log X, di mana basisnya bernilai 10. Contoh, log 100 sama dengan 2 karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Dan log 0,001 sama dengan min 3 karena 10 pangkat min 3 sama dengan 0,001. Yang kedua, logaritma natural atau logaritma basis E atau biasa disebut ln. Bentuknya adalah ln X, di mana E bernilai mendekati 2,718 dan E sama dengan 1. Contoh, ln 53 bernilai mendekati 3,9703, maka E pangkat 3,9703 sama dengan 53. Ln min 3 adalah tidak terdefinisi karena ln X sama dengan Y, di mana X harus lebih besar dari 0. Grafik fungsi logaritma. Bagaimana sih cara membuat grafik dari fungsi logaritma itu? Ini nih langkah-langkah pembuatan grafik fungsi logaritma. Yang pertama, tentukan fungsi logaritma. Misal, fx sama dengan 5 log x. Yang kedua, masukkan nilai x ke persamaan di mana x besar dari 0. Di sini aku menggunakan x-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu dimasukkan ke dalam persamaannya, menemukan nilai Y 0, 0,43, 0,68, 0,86, dan 1. Lalu, gambar grafik melalui titik-titik yang diperoleh.
Mengubah basis logaritma. B log M sama dengan A log M per A log B untuk setiap basis logaritma A dan B, serta setiap bilangan positif M. Penjelasannya, yang pertama, B log M adalah logaritma M dengan basis B. Yang kedua, A log M adalah logaritma M dengan basis A. Yang ketiga, A log B adalah logaritma B dengan basis A. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Pertama-tama, gunakan rumus perubahan basis logaritma. 5 log 25 sama dengan 10 log 25 per 10 log 5. Yang kedua, temukan nilai dari logaritma yang diperoleh. 10 log 25 mendekati 1,398, 10 log 5 mendekati 0,699. Lalu, masukkan nilai yang diperoleh ke dalam rumus. 5 log 25 sama dengan 1,398 per 0,699 sama dengan 2. Selanjutnya, buktikan dengan mengubah ke bentuk eksponensial. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi, 5 log 25 sama dengan 2. Untuk soal kedua, sama ya teman-teman. Lalu, mari kita bahas perbedaan eksponensial dan logaritma. Domain eksponensial berada pada bilangan real, sedangkan domain pada logaritma ada pada bilangan real positif. Sebaliknya, range eksponensial berada pada bilangan real positif, sedangkan range logaritma berada pada bilangan real. Untuk asimtot, eksponensial memiliki asimtot horizontal di X, sedangkan logaritma tidak memiliki asimtot horizontal. Namun, eksponensial tidak memiliki asimtot vertikal, tetapi logaritma memiliki asimtot vertikal di Y. Lalu, titik potong. Eksponensial memiliki titik potong di sumbu Y dengan titik 0,1, sedangkan logaritma memiliki titik potong di sumbu X dengan titik 1,0. Lalu, eksponensial tidak memiliki titik potong di sumbu X, sedangkan logaritma tidak memiliki titik potong di sumbu Y. Kemudian adalah ketentuan grafik fungsi eksponensial dan logaritma. Gambar yang kiri, jika A lebih besar dari 1, maka bentuk grafiknya adalah seperti berikut. Mereka tidak memiliki titik potong. Berbeda dengan gambar yang di kanan. Jika 0 kecil dari A dan A kecil dari 1, maka bentuk grafiknya adalah seperti berikut. Mereka memiliki titik potong. Lalu, apa sih pengaplikasian logaritma? Pengaplikasian logaritma digunakan untuk mengukur magnitudo gempa bumi dengan ketentuan R sebagai Richters, I sebagai intensitas, dan I0 sebagai intensitas minim. Mari kita lihat dengan kasus ini. Gempa bawah laut di pantai barat Sumatera Utara pada 26 Desember 2024 memiliki intensitas 10 pangkat 9,3 dikali I0. Berapa magnitudo gempa tersebut pada skala Richters? Mari kita cari. R sebagai Richters sama dengan log I per I0 sama dengan log 10 pangkat 9,3 dikali I0 per I0 sama dengan log 10 pangkat 9,3. Maka dari itu, skala Richters adalah 9,3. Maka magnitudo gempa tersebut adalah 9,3 skala Richters. Untuk memperdalam materi yang telah kita pelajari dari inverse, eksponensial, dan logaritma, kami ada latihan soal untuk kita
kita kerjakan bersama-sama. Ada 5 soal nih. Yuk, kami kasih waktu untuk kalian mengerjakan terlebih dahulu. Sebelum nanti kita bahas bareng-bareng ya, kita diskusi bareng-bareng ya, agar apa yang nggak paham dapat dipahami dengan lebih lanjut. Oke, aku kasih waktu dulu ya, kerjakan semaksimal mungkin. Semangat teman-teman! Lah, waktunya sudah lewat. Yuk kita bahas bersama-sama. Dimulai dari nomor 1. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Temukan inverse dari relasi berikut. Yang A ya, 7,8 minus 2,8, 3, minus 4, 8, minus 8. Nah, itu soal yang A. Sekarang yang B. 0,1, 5,6, minus 2, minus 4. Nah, itu yang B. Sekarang yang C. Minus 1,2, minus 3,4. Nah, itu yang C. Sekarang yang D. Minus 1,3, 2,5, minus 3,5, 2,0. Nah, itu soal yang D. Nah, pada soal ini dapat dijawab sebagai berikut ya. Diawali dari 1A. Untuk jawaban soal nomor 1A, yaitu 8,7, 8, minus 2, minus 4,3, minus 8,8. Udah bukan? Hore! Lanjut untuk jawaban soal nomor 1B. Untuk jawaban soal nomor 1B, yaitu 1,0, 6,5, minus 4, minus 2. Hore! Mudah bukan? Sudah paham belum? Kalau belum, mari kita lanjut ke nomor 1C. Nah, untuk jawaban soal nomor 1C, yaitu 2, minus 1, 4, minus 3. Hore! Lanjut ke nomor 1 yang terakhir ya, yang 1D. Untuk jawaban soal nomor 1D, yaitu 3, minus 1, 5,2, 5, minus 3, dan 0,2. Yeay, nomor 1 sudah kejawab semua nih. Lanjut yuk. Tentukan persamaan hubungan inverse Y sama dengan 4X min 5. Pada soal ini dapat dijawab sebagai berikut. Untuk jawaban soal nomor 2 sebagai berikut, seperti pada tabel dan grafik yang telah digambarkan. Diberikan fungsi G, buktikan bahwa G adalah bukan fungsi 1,1 dengan menggunakan definisi fungsi 1,1 Gx sama dengan 1 dikurangi X pangkat 2. Pada soal ini dapat dijawab sebagai berikut. Untuk jawaban soal nomor 3 sebagai berikut. Soal nomor 4, gambarkanlah grafik dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x plus 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita memasukkan nilai x seperti pada tabel dan kita dapatkan nilai x dan y-nya. Setelah itu, kita inputkan nilai x dan y tadi ke dalam grafik. Pada soal ini dapat dijawab sebagai berikut. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 3 log 2x min 1. Jadi, pertama-tama tentukan fungsi logaritma asli, yakni fx sama dengan 3 log 2x min 1. Lalu, masukkan nilai x ke persamaan. Di sini aku membuat tabel dan mendapatkan nilai x dan y-nya.
Lalu, setelah kita mendapatkan nilai X dan Y-nya, gambarkan pada kurva.